Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel Hendra Jaya, channel yang membahas tentang seputar usaha peternakan, khususnya masih membahas seputar usaha peternakan jangkrik. Dan seperti biasa, saya ingatkan untuk kalian semua yang baru bergabung, yang baru menemukan video-video saya mohon bantuannya untuk like, share, subscribe, dan komen agar channel ini bisa berkembang, selalu memberikan informasi terbaru dan tidak ketinggalan informasi-informasi seputar pengalaman beternak jangkrik. Baik, setelah kemarin saya sudah berikan video proses pemanenan jangkrik, sekarang saya akan bagikan video bagaimana ternak jangkrik itu untuk di tahun 2023 apakah masih menguntungkan atau tidak. Nah, di sini akan saya bagikan secara rinci ya perhitungannya, jadi agar kalian itu bisa memikirkan lagi apakah mau beternak jangkrik ataupun ternak hewan yang lainnya. Nah, di sini saya perhitungkan, yaitu perhitungan dari modal awal serta dengan harga jualnya, lalu berbagai perawatan, berbagai pakan, dan lain-lain. Nah, jadi apabila kalian baru menonton video saya ingatkan kembali, jadi kalian apabila menonton video apalagi seputar usaha peternakan atau tutorial itu harus budayakan sampai dengan selesai. Jangan menonton video itu cuma setengah-setengah saja, nanti kalian tertinggal informasinya kalau menonton video itu setengah-setengah. Nah, jadi untuk ternak jangkrik itu ternak yang sangat mudah. Nah, ternak yang sangat mudah, tidak memerlukan tenaga yang terlalu banyak, lalu juga tidak menguras banyak waktunya. Nah, lalu untuk usia jangkriknya pun itu 1 bulan itu sudah siap panen. Nah, jadi untuk perputaran modalnya itu nanti cepat, terlihatnya itu cepat, lalu untuk perbalikan modalnya itu sangat cepat. Apabila dengan catatan apabila ternak jangkrik itu dirawat dengan bagus, dengan telaten. Kalau asal-asalan ya pasti hasilnya pun jelas asal-asalan. Nah, di sini saya akan perhitungkan. Nah, untuk jangkrik, untuk ternak jangkrik untuk pemula itu paling enggak minimal itu punya 2 box. Nah, 2 box full triplek seperti ini. 2 box full triplek dengan ukuran 2,40 meter panjangnya. Dan untuk lebarnya, ini lebarnya itu 1,20 meter dengan alasnya itu full triplek. Itu memerlukan modal kurang lebih 250.000 untuk 2 jangkriknya, untuk 2 kandangnya. Jadi untuk 2 box kita memerlukan biaya sekitar 250.000 untuk tripleknya. Lalu untuk kayunya itu sekitar 100 ribuan lah, jadi 150 lah taruhlah itu. Untuk 2 kandang jangkrik itu kita memerlukan modal 500.000. Nah, untuk membuat kandang jangkrik seperti ini sudah pernah saya buatkan bagaimana cara pembuatannya. Jadi untuk 1 kandang box seperti ini yang full triplek itu kita isi jangkriknya, kapasitas jangkriknya itu sebanyak 2,5 ons sampai dengan 3 ons. Itu maksimalnya 3 ons ya, jangan melebihi dari 3 ons. Karena kalau terlalu banyak nanti populasi jangkrik di sini semakin penuh, semakin besar, semakin penuh, pergerakan jangkriknya nanti akan susah dan yang kecil nanti akan ketinggalan ukurannya. Lebih baik kita maksimalkan dengan bagus dengan telur yang standar-standar saja. Jadi seperti itu. Nah, untuk kandang full triplek seperti ini dengan kapasitas telur 2,5 ons. Jadi untuk pemula kita mulai dari 2 box seperti ini itu akan menghabiskan akan menghabiskan fur itu sekitar kurang lebih 50 kilo lah, taruhlah seperti itu. Jadi untuk modal awal boxnya ini 500.000, untuk telur jangkriknya per kilonya 200.000, jadi ini cukup beli setengah kilo saja, 500 gram itu harganya 100.000, jadi modalnya 600.000 untuk
box, pembuatan box, lalu telur jangkrik dan pakannya itu sekitar 350-an lah, taruhlah 400. Jadi modal awal beternak jangkrik itu sekitar 1 juta lah, 1 juta untuk 2 box seperti ini. Nah, untuk panennya itu 1 bulan. Jadi setelah telur sudah menetas, sampai dengan jangkrik siap panen itu umurnya 1 bulan. Nah, untuk 1 bulan itu kita bisa panen kurang lebih itu dari telur 5 ons. Dari telur 5 ons itu kita bisa mendapatkan hasil kurang lebih 40 kilo. Itu hasil yang paling jelek kalau menurut saya. Jadi untuk kapasitas telurnya 5 ons dengan pur menghabiskan 50 kilo, itu kita bisa mendapatkan jangkrik yang dipanen itu kurang lebih 40 kiloan. Nah, untuk saat ini di tanggal 7 November 2023, harga jangkrik di kota saya, khususnya di kota Kebumen, itu mencapai angka 40.000. Nah, jadi 40.000 kali 40 kilo itu hasilnya 1.600.000. Nah, untuk boxnya sendiri ini jangan kita masukkan ke modal perputarannya. Jadi ini untuk modal mati ya. Jadi kita bikin sekali tetapi bisa dipakai untuk berulang-ulang kali. Kita tadi hitung modalnya telurnya 100.000, lalu juga ditambah dengan furnya 50 kilo harganya 400.000, modal 500.000. Dalam 1 bulan kita untungnya jadi 1.600.000, taruhlah 1 juta bersih. Nah, bisa kalian bayangkan kalau kalian bisa setiap harinya panen 40 kilo minimal, itu kalian bisa perhitungan saja setiap hari panen selama 1 bulan ada 30 hari. Nah, itu 1 juta dikali 30 hari. Kalian bisa hitung sendirilah, itu omset peternak jangkrik. Jadi ternak jangkrik itu memang ternak yang sepele lah, tapi jangan menyepelekan apabila kapasitasnya besar. Apabila kalian ingin mendapatkan hasil yang besar, untung yang besar, kalian juga harus lebih memperbanyak box-box jangkrik seperti ini. Minimal untuk 1 bulannya agar setiap hari bisa panen itu kalian harus mempunyai minimal itu 70 box lah. Nanti untuk perputarannya itu enak kalau sudah punya 70 box full triplex seperti ini, per hari bisa panen 40 kilo, itu kita bisa mendapatkan itu hasil bersihnya itu kurang lebih ya 900 lah, itu sudah bersih. Nah, tinggal kalian kalikan saja itu 30 hari dikali 900. Nah, itu keuntungannya dalam kita beternak jangkrik. Kalau menurut saya di tahun 2003 ini untuk usaha peternakan yang beternak jangkrik itu hasilnya sangat-sangat masih worth it lah, masih bagus lah. Jadi tidak perlu kalian dibandingkan dengan ternak ayam, sama saja lah, semua ternak itu seperti itu. Apabila kapasitasnya besar, hasilnya pun pasti akan lebih besar. Nah, kalau kalian cuma ternak 2 box, lalu juga kalian melihara ayam cuma 5 ekor, itu sama saja. Kalau tidak banyak ya hasilnya pasti sedikit. Jadi kalian jangan bilang ternak itu rugi, tetapi kalian tidak maksimal dalam melakukan perawatan. Jadi semua ternak, semua yang namanya ternak, khususnya peternak hewan, itu pasti harus ada niat dulu, lalu juga kita harus maksimal dalam perawatan. Yang namanya maksimal perawatan itu ya jelas ada ketelatenan, kita juga harus tekun. Yaitu kalau kita asal-asalan itu pasti akan gagal. Nah, jadi kebanyakan dari teman-teman kita yang masih pemula, yang banyak mengalami kegagalan dalam beternak jangkrik itu karena kurang ketelatenan. Jadi kurang telaten, kurang tekun. Lalu juga kalian itu kalau ingin beternak itu jangan malu untuk bertanya ke teman-teman kita yang sudah senior. Karena teman-teman kita yang sudah senior itu dia memiliki pengalaman yang sangat luar biasa,
memiliki ilmu yang luar biasa. Kita juga bisa belajar dari situ. Jadi kita itu jangan pernah malu bertanya, kita harus sering-sering sharing lah intinya. Jadi adanya media sosial khususnya YouTube itu kita manfaatkan, kita jadi warga negara yang bisa menyaring dengan baik dan benar. Jangan semua informasi itu kalian langsung telan mentah-mentah, kalian juga harus diolah dulu mana yang baik, mana yang bagus, mana yang tidak. Jadi agar kalian tidak salah kaprah dalam sebuah pengertian. Nanti dalam mengartikannya nanti kalian salah kalau tidak disaring dulu. Nah intinya pokoknya semua ilmu dari teman-teman yang sudah senior ataupun yang masih pemula itu semuanya bagus, tidak ada yang jelek. Intinya kalau kita mau bertanya, kita mau sharing, kita mau belajar, pasti kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, intinya tetap usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah, mungkin informasi kali ini saya sudahi dulu seputar pengalaman beternak jangkrik. Semoga teman-teman semua yang baru ingin memulai usaha, saya doakan semoga dilancarkan, diberikan rezeki yang melimpah ruah dan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.